5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Matematika kelas 4. Nah, kita akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang kesatuan terdekat. Nah, adik-adik di kelas 3 kan sudah belajar tentang satuan panjang ya. Nah, sekarang kita akan belajar pembulatan hasil pengukuran panjang kesatuan terdekat. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, sekarang kita akan belajar terlebih dahulu tentang alat ukur panjang. Nah, kita ingat kembali ya, alat ukur panjang itu ada dua, yaitu alat ukur panjang yang tidak baku dan alat ukur panjang yang baku. Nah, alat ukur panjang yang tidak baku, nah contohnya di sini ada depa, jengkal, langkah, dan hasta. Nah, alat ukur tidak baku ini adalah instrumen untuk mengukur suatu objek dengan nilai yang tidak tetap ya. Contohnya ini ya, ada jengkal, ada langkah, ada hasta, ada tali. Nah, untuk pengukuran panjang menggunakan yang tidak baku ya, itu berbeda-beda tentunya ya. Masing-masing orang itu berbeda, tergantung dengan panjang tangannya, panjang langkah kakinya ya, panjang hastanya. Nah, coba kalian ukur panjang meja dengan jengkal tangan kalian dan dengan tangan teman kalian, pasti berbeda karena panjang tangan kita itu berbeda-beda ya. Nah, ini adalah alat ukur panjang yang tidak baku. Sekarang yang kedua adalah alat ukur panjang baku. Nah, otomatis alat ukur panjang baku ini sudah ditentukan ukurannya. Contohnya ya, ada pita meter, biasanya dipakai oleh penjahit ya. Ada roll meter ya, seperti ini roll meter. Penggaris yang sering kita pakai, ada mikrometer, ada jangka sorong. Nah, ini adalah alat ukur panjang baku yang diakui secara internasional. Jadi mau dimanapun alat ukur panjang baku ini nilainya pasti tetap berbeda dengan alat ukur panjang yang tidak baku tadi. Nah, itu tadi ya, kita sudah ingat tentang alat ukur panjang. Sekarang kita akan belajar masuk ke dalam pembulatan. Apa itu pembulatan? Nah, pembulatan adalah menyederhanakan suatu bilangan ke digit lebih kecil. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang pembulatan ini ya. Pembulatan sendiri itu ada 3 ya. Pembulatan satuan panjang itu ada 3, yaitu pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, dan pembulatan terbaik. Apa itu bedanya pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, dan pembulatan terbaik? Yuk kita pelajari bersama-sama tentang pembulatan kesatuan terdekat ya. Ini pembulatan panjang kesatuan terdekat. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Tinggi badan itu sebenarnya berhubungan juga dengan panjang ya. Meli mengukur tinggi badan adiknya. Tinggi badan adiknya itu adalah 112,8 cm. Jika tinggi badan adiknya dibulatkan, berapa sentimeter tinggi badan adik Meli? Nah, ini ya, soal ini bisa kita bulatkan tinggi badan adiknya ini ke pembulatan ke bawah, pembulatan ke atas, dan pembulatan terbaik. Bagaimana caranya? Yuk simak penjelasan Kak Citra bersama-sama. Yang pertama, kita akan pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas kesatuan terdekat itu dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 pada angka satuannya. Maksudnya bagaimana? Yuk kita lihat praktek di sini ya.
Ini pembulatan ke atas ya, masih berhubungan dengan adiknya Meli. Tadi adiknya Meli itu tinggi badannya adalah 112,8 cm. Ya, kita tulis seperti ini, 112,8 cm. Nah, yang akan kita bulatkan adalah kesatuannya. Mana satuan? Kalau angka di belakang koma itu berarti per 10. Ini adalah pecahan desimal. Lalu angka di depan koma ini adalah mulai satuannya. Jadi angka 2 ini adalah satuan. Maka yang akan kita bulatkan itu satuan ini dengan menghilangkan angka di belakang komanya. Berarti angka satuannya akan kita tambah 1. Satuannya di sini adalah angka 2. Maka kita tambah 1 sama dengan 3. Lalu di belakang koma kita hilangkan angka 8 ini. Ketemu adalah 113. Karena satuannya yang 2 ini kita tambahkan 1. Jadi 113. Itu kalau dibulatkan ke atas. Jadi tinggi badan adik jika dibulatkan ke atas itu menjadi 113 cm. Itu pembulatan ke atas. Sekarang kita lihat di sini pembulatan ke bawah. Nah, pembulatan ke bawah kesatuan terdekat itu dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma. Ya, menghilangkan angka di belakang komanya saja, tidak menambahkan angka lagi ya. Kalau ke atas tadi kan menambahkan 1 di angka satuannya. Nah, sekarang kita lihat di sini masih sama dengan soal tentang adiknya Meli yang tinggi badannya 112,8 cm. Nah, angka satuannya adalah angka 2 ini. Untuk dibulatkan ke atas ya, kita cukup hilangkan saja di belakang di belakang komanya ini kita hilangkan dan angka satuannya tetap yaitu 2. Jadi kalau dibulatkan ke bawah 112,8 itu jadinya adalah 112. Jadi tinggi badan adik Meli jika dibulatkan ke bawah itu menjadi 112 cm. Sekarang berikutnya pembulatan terbaik. Apa itu pembulatan terbaik? Nah, pembulatan terbaik kesatuan terdekat itu harus memperhatikan satu angka yang terletak di belakang koma. Jadi kalian harus memperhatikan angka yang di belakang koma. Jika angka tersebut lebih dari atau sama dengan 5, jadi angkanya itu di belakang koma 5, 6, 7, 8, 9, maka harus dibulatkan ke atas, yaitu menghilangkan angka belakang di belakang koma dan menambahkan angka 1 kesatuannya. Kalau di belakang komanya kurang dari 5 berarti 4, 3, 2, 1, maka dilakukan pembulatan ke bawah, yaitu hanya menghilangkan angka di belakang komanya saja. Yuk kita lihat contohnya berikut. Pembulatan terbaik dari soal yang tadi. Tinggi badan adiknya Meli yaitu 112,8 cm. Nah ini ya catatannya ya, jika di belakang angka satuannya lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas. Tapi jika di belakang angka satuannya kurang dari 5 maka pembulatannya tetap atau sesuai dengan satuannya. Kita lihat di sini 112,8 ya. Di belakang komanya adalah angka 8. Angka 8 itu kan lebih dari 5. Berarti kita bulatkan ke atas dengan cara menambahkan satuannya ini dengan angka 1. Jadi karena di belakang angka satuannya ini ada angka 8 dan angka 8 itu lebih dari 5, maka satuannya ini ditambahkan 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah ketemu berarti pembulatannya 113. Ini pembulatan terbaiknya. Jadi tinggi adik Meli jika dibulatkan ke pembulatan terbaik itu menjadi 113 cm. Jadi kuncinya itu di belakang koma ini. Ingat ya, kalau di belakang koma ini lebih dari 5 atau sama dengan 5 itu dibulatkan ke atas. Tapi kalau kurang dari 5 itu dibulatkan ke bawah atau satuannya tetap. Nah, mari kita coba bulatkan soal panjang di bawah ini ya, satuan panjang di bawah ini ya, ke satuan terdekat. Contoh di sini.
123,6 cm. Kita akan bulatkan ke atas, bulatkan ke bawah, dan pembulatan terbaiknya kita bulatkan ke atas. Nah, berarti kan ke atas satuannya kita tambah 1. Kita hilangkan tanda koma dan angka di belakang komanya. Satuannya mana? Ini 3 ini. Nah, kalau ke atas berarti kita tambah 1. Berarti berapa? 124. Karena 3-nya ditambah 1. Kita ubah jadi 4 di sini. Kalau dibulatkan ke bawah, tidak usah memikirkan di belakang koma ya. Kalau dibulatkan ke bawah, belakang komanya hilang. Berarti ininya cukup tetap saja, tidak usah ditambah atau dikurangi. Nah, sekarang kalau pembulatan terbaik harus melihat di belakang komanya. Di belakang komanya ada angka 6. 6 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ternyata lebih dari 5. Kalau lebih dari 5, maka satuannya angka 3 ini dibulatkan ke atas. Berarti berapa? Ya ditambah 1 sama dengan 124. Seperti itu. Nah, kita lihat contoh berikutnya. 313,4. Kita bulatkan ke atas ke satuan terdekat. Nah, satuannya adalah angka 3. Kalau dibulatkan ke atas ke satuan terdekat, berarti satuannya ini ditambah 1. 313 ditambah 1 jadinya 314. Ya, kita tidak pikirkan di belakang koma. Di belakang komanya kita hilangkan. Lalu dibulatkan ke bawah. Ya, kalau dibulatkan ke bawah tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Cukup hilangkan koma dan angka di belakang koma. Berarti 313. Kalau pembulatan terbaiknya berarti kita lihat dulu yang di belakang koma. Di belakang koma adalah angka 4. Angka 4 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ya, angka 4 itu kurang dari 5. Maka harus dibulatkan ke bawah. Berapa dibulatkan ke bawahnya? Nah, ini jawabnya 313. Jadi untuk yang pembulatan terbaik itu kalian harus lihat di belakang komanya ya. Nah, 78,9 satuannya adalah 8. Pembulatan ke atasnya berarti satuannya ini kita tambahkan 1. Jawabnya 79. Pembulatan ke bawahnya ya cukup tulis saja 78, komanya dihilangkan. Nah, pembulatan terbaiknya baru kita lihat di belakang koma. Nah, di belakang koma tadi ada 9. 9 itu lebih dari 5. Lebih dari 5 itu dibulatkan ke atas. Nah, kalau dibulatkan ke atas berarti jawabnya adalah 79 untuk pembulatan terbaiknya. Contoh lagi 100,5 cm. Pembulatan ke atasnya, nah satuannya di sini 0 ya. Berarti pembulatan ke atas ditambahkan 1 nih untuk satuannya. Berarti 100 ditambah 1 sama dengan 101. Ke bawahnya ya cukup saja tulis 100 ya, karena tidak ditambah tidak dikurangi. Sekarang pembulatan terbaiknya lihat di belakang koma ya, di belakang satuannya ada angka 5. Angka 5 itu dibulatkan ke atas atau ke bawah. Nah, karena angka 5 itu lebih ya, lebih atau sama dengan 5, itu berarti dibulatkan ke atas. Nah, ke atasnya berapa? Ya ini 101. 258,2 satuannya 8. Pembulatan ke atasnya berarti 8-nya ditambah 1 9 kan, berarti tulis 259. 2-nya tidak perlu ditulis. Kalau dibulatkan ke bawah ya cukup tulis saja 258. Dibulatkan yang terbaik berarti 2. 2 itu berarti kan kurang dari 5. Kurang dari 5 berarti dibulatkan ke bawah. Jawabnya 258. Itu ya adik-adik ya contohnya. Sekarang kalian tahu nih tentang pembulatan hasil pengukuran panjang ke satuan terdekat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.